agenda yang akan kita jalankan. Yang pertama pembukaan, ya, kemudian pemetaan aset di daerah untuk ke sekolah, kemudian nanti kita diskusi kelompok, kemudian kegiatan produktivitas soal apa tindakan yang kita lakukan dalam sebuah sistem itu. Kemudian seluruh warga sekolah harus mempunyai upaya untuk melakukan perubahan, sehingga perubahan yang dicita-citakan itu bisa terwujud, gitu ya. Kemudian setiap warga sekolah, ya, tentu mempunyai tanggung jawab, ya, dengan apa yang dilakukan atau tindakan apa yang dilakukan di dalam satu komunitas sekolah itu. Kemudian bagaimana membangun dan membina hubungan dua arah, ya, antar sekolah itu menjadi sangat penting untuk membangun sekolah yang sehat dan inklusif, ya. Kemudian yang berikut, sekolah harus dibangun dengan melihat pada kekuatan, potensi, tantangan, ya. Jadi ada semacam roadmap, gitu ya. Ada, kita petakan kekuatan kita di sekolah seperti apa, ya. Kemudian kekuatan-kekuatan itu nanti kita bisa berdayakan untuk pembangunan komunitas kita atau pembangunan ekosistem kita. Kemudian kekuatan sekolah harus berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah yang ada, ya, masing-masing unsur. Kemudian suasana yang menyenangkan harus merupakan salah satu poin prioritas atau poin penting yang harus dibangun pada tingkat. Peran dari seorang pemimpin di sini tentu sangat memiliki posisi yang sangat strategis untuk kemudian komunitas atau ekosistem itu kira-kira mau dibawa kemana, ya. Kemudian kita juga perlu memahami 7 aset utama, ya, 7 aset utama yang sebetulnya menjadi kekuatan dalam kegiatan, dalam kaitannya dengan pengembangan sekolah. Mungkin ada di antara kita yang mengetahui apa kira-kira aset yang dimaksudkan itu, 7 aset utama yang dimaksudkan itu. Ada, Bapak dan Ibu? Silakan. Tentu kita sudah membaca di eksplorasi konsep. Christopher, Ibu Antonia, silakan Ibu Antonia. Baik Bapak, yang merupakan aset atau modal dalam sebuah komunitas itu yang pertama adalah modal manusia, yang kedua itu modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, kemudian yang kelima modal finansial atau keuangan, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Baik, luar biasa. Kita memberikan 2 jempol untuk Bapak dan Ibu melakukan diskusi, ya. Sebutkan 7 aset atau modal utama yang ada di sekolah Bapak dan Ibu. Ya, dari tadi yang saya sudah gambarkan kepada Bapak dan Ibu, yang ada di sekolah itu mana? Bisa, ya. Kemudian apa aset atau modal yang dimiliki oleh daerah Bapak dan Ibu? Apa yang Bapak dan Ibu sudah diskusikan bersama tadi, tentu itu menjadi hal-hal penting yang patut kita berdayakan pada tingkat sekolah kita masing-masing, dan kita pahami bahwa dalam kerangka peningkatan kualitas mutu pendidikan, pemberdayaan berbagai aset itu sangat penting. Mungkin dalam konteks berpikir kita, aset itu sering kita sering kita samakan dengan sarana dan prasarana, ya kan? Padahal
aset itu bukan cuma menyangkut itu, ya. Kita sebagai pendidik juga termasuk aset. Kekuatan kita sebagai guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran juga itu termasuk aset, ya kan? Peserta didik kita, input yang masuk di sekolah kita, peserta didik kita juga termasuk aset, ya. Kepala sekolah juga termasuk aset, pengawas sekolah juga termasuk aset. Nah, yang kita sebutkan tadi itu tentu dikategorikan di dalam aset sumber daya manusia, ya. Kemudian yang berikut, kita pahami juga bahwa komunikasi sosial atau sosial komunikasi juga itu menjadi sangat penting atau menjadi bagian dari aset yang perlu diberdayakan dalam kerangka konteks kita tentu peningkatan kualitas proses, ya, atau dalam kerangka pengembangan, ya, kualitas komunitas kita, ya. Bagaimana kita bangun komunikasi dengan komite, ya, bagaimana kita bangun komunikasi dengan masyarakat, ya kan? Bagaimana kita bangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh politik, dengan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi itu aset yang perlu kita berdayakan secara maksimal. Kemudian hal lain, teman-temanku sekalian, ya, hal lain tadi modal fisik, itu yang kita samakan selama ini bahwa aset itu identik dengan dengan fisik. Sebetulnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi itu, aset itu tidak saja fisik, tetapi kita sebagai pengajar, kepala sekolah, pengawas, dan faktor-faktor yang lain, sumber daya manusia yang mendukung proses itu juga termasuk aset. Jadi fisik yang kita maksudkan tentu kalau dalam konteks kita sekolah, Bapak dan Ibu, ya, ulang ya, dalam konteks kita sekolah ada bangunannya, ada laboratoriumnya, ya kan? Kemudian ada aula pertemuannya, ada tempat kegiatan pelatihan gurunya. Nah, kalau kita perpustakaannya, ya kan, dan lain sebagainya. Itu kemudian ada juga modal lingkungan atau alam, potensi sumber daya alam yang mendukung juga turut, ya, memberikan kontribusi. Itu sebetulnya sebagai pelincinya, rotator untuk bisa menggerakkan semua sektor di sekolah. Memang modal finansial juga sangat penting, begitu ya. Nah, keuangan yang dimiliki oleh sekolah sebagai sebuah komunitas tentu dapat digunakan untuk berbagai proses, baik itu proses pembangunan maupun proses kegiatan pembelajaran, ya, pembelian media pembelajaran dan segala macam, ya, komputer, koneksi internet, juga kita membutuhkan finansial, ya. Kemudian modal politik, ya, modal politik. Modal politik ini sangat penting ketika kita bercita-cita, katakanlah sekolah kita ini arahnya kemana atau mau seperti apa, begitu. Keunggulan kita apa? Nah, tanpa dukungan politik yang kuat, juga tentu kita akan mengalami hambatan ketika kita melakukan pengembangan komunitas kita atau sekolah kita. Untuk itulah kemudian modal politik ini menjadi ukuran keterlibatan masyarakat, ya, keterlibatan sosial terkait kebijakan kita pada tingkat komunitas atau sekolah. Kemudian kita bukan ke sana loh teman-teman. Poinnya adalah bagaimana Anda bisa membuat sesuatu yang baru.
bagaimana Anda bisa melakukan perubahan. Bagaimana performa sekolah Anda berubah setelah Anda memiliki pemahaman yang baru di ruang kolaborasi. Itu poinnya. Setuju? Setuju? Setuju, Bapak. Iya. Kalau Anda tidak berbuat, dosamu tidak bisa diampuni. Jadi harus ada perubahan paradigma berpikir. Ya, ingat kemarin, orang yang bertahan itu bukan orang yang kuat. Betul toh? Bukan orang yang pintar. Siapa yang bertahan? Orang yang mampu berubah. Orang yang mampu mau melakukan perubahan. Pemahaman kita dalam kegiatan ini, totalitas program grup penggerak ini, ya, sangat esensial atau sangat bermanfaat maknanya ketika Bapak dan Ibu bisa melakukan perubahan di sekolah, bisa memperdayakan seluruh aset di sekolah, bisa memperdayakan seluruh potensi di sekolah. Contoh sederhana, Bapak dan Ibu, hasil penelitian ACDP tahun 2017 ya, di Pulau Sumba, hampir 40% anak-anak kelas rendah itu tidak bisa baca. Karakter kita guru, loyalitas kita dipertaruhkan di sana. Berdampak pada Bapak dan Ibu. Sampai di SMP ada juga anak yang tidak bisa membaca. Mudah-mudahan di Ngada tidak ya. Di Ngada anak SMP lancar semua membaca toh? Ya. Lancar semua. Kita harus menjadi the main model. Menjadi orang yang pertama yang melakukan perubahan, menjadi orang yang dipanuti, menjadi pelopor untuk membuat lembaga pendidikan itu bermartabat. Kita, berapa orang kita? 24 orang. 23, Bapak. Ya, 23 orang. Ya, 23 orang. Nah, kalau besok tidak ada yang berubah di sana, ya ngapain kan? Untuk kita semua tersadar untuk kemudian melakukan sesuatu yang terbaik untuk lembaga pendidikan kita, untuk anak-anak bangsa yang dititipkan kepada kita. Ya, mereka adalah aset bangsa, aset biotik bangsa, yang perlu kita berdayakan secara maksimal sehingga mereka tumbuh menjadi generasi cerdas bangsa yang bermartabat. Kalau kita sendiri juga bermartabat, bentuk kemartabatan kita apa? Menjadi aset yang bermartabat bentuknya apa? Kita pelopor kedisiplinan, kita pelopor keteladanan. Betul tidak? Kita pelopor literasi dalam segala hal, ya kan? Kita pelopor menggalakkan apa? Sikap positif, memandikan anak, mempermandikan anak dengan nama baru, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, Ibu An tertawa kan dia sering melakukan permandian. Bapak dan Ibu, ya, hari ini sampai dengan hari ini saya berharap kita semua tersadarkan untuk berbuat apa. Ya, mulai dari kelas, mulai dari sekolahku, aku mulai bergerak untuk berbuat sesuatu, memandikan anak, mempermandikan anak dengan nama baru, sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Nah, Ibu An tertawa kan dia sering melakukan permandian.
Bapak dan Ibu, ya. Hari ini, sampai dengan hari ini, saya berharap kita semua tersadarkan untuk berbuat apa. Ya, mulai dari kelasku, mulai dari sekolahku, aku mulai bergerak untuk berbuat sesuatu. Mewujudkan guru yang bermartabat, mewujudkan siswa yang bermartabat. Oke teman-teman, ya. Jadi PR Bapak dan Ibu bagaimana mengaktualisasikan ya, bagaimana memanfaatkan pemahaman kita soal memanfaatkan aset, ya, memanfaatkan aset, terutama 7 aset utama itu untuk kemudian sekolah kita bertumbuh menjadi sekolah yang bermartabat. Saya yakin yang kita omong pada siang hari ini, Tuhan dengar dan benda-benda di sekitar kita juga dengar. Begitu ya? Mau berubah? Mau, Pak. Siap, mau Pak. Kalau mau berubah, angkat tangan. Mau berubah? Kita sudah bersama, ya. Stimulan-stimulan yang saya berikan itu semata-mata untuk kita mari bergerak bersama melakukan perubahan. Ya, mewujudkan pendidikan yang bermartabat, mewujudkan situasi kelas yang menyenangkan, mewujudkan well-being situation, ya, kondisi yang well-being di setiap kelas kita. Ya, itu saja. Kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan, mohon saya dimaafkan ya. Kita nanti akan bertemu lagi di RK 3.3 dan RK yang terakhir. Oke, ya. Terima kasih.